Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, temenin aku yuk malam ini untuk beres-beres rumah. Yap, aku itu kalau beres-beres rumah pasti malam, di atas jam 9 malam, ketika anak-anak, suami itu semuanya udah pada tidur. Kenapa? Karena menurut aku lebih tenang aja. Beres-beres malam hari itu juga bener-bener bikin aku lebih santai ngejalaninnya. Dan menurut aku ini juga bagian dari me time seorang ibu rumah tangga ya. Ini aku juga ngungkep ayam, jadi biar besoknya tuh tinggal goreng-goreng. Jadi ini aku stok di dalam kulkas, nantinya kalau mau makan ya udah tinggal goreng, gampang gitu aja. Jadi ibu rumah tangga dan dengan 2 orang anak, hidup merantau jauh dari keluarga tuh benar-benar bikin aku mikir, ini gimana ya caranya benar-benar mengefektifkan waktu 24 jam per 7 hari itu harus benar-benar sat-set gitu ngelakuin sesuatu. Nggak bisa tuh yang namanya kita harus malas-malesan, mager-mageran dulu. Ya mungkin sesekali oke lah ya, tapi setiap hari kan hidup berjalan. Apalagi yang aku urusin bukan cuman suami aja, tapi ada 2 orang anak aku. Selesai ngungkep ayam ya udah aku tinggal biar dia dingin dulu, aku beres-beres kamar. Kalian jangan pernah menanyakan kenapa rumah seorang ibu dengan 2 orang anak itu berantakan ya. Sebenarnya ngeberesinnya gampang, tapi menjaga kerapiannya itu yang susah. Apalagi kalian tahu sendiri, kalian sering nonton video Anaira naik-naik ke sana sini, berantakin ini itu. Sebenarnya ya aku bisa enjoy aja sih, nggak usah ngerapihin gitu ya. Tapi menurut aku ya itu tetap perlu dirapihin, walaupun nantinya akan diberantakin lagi sama anak-anak gitu. Jadi makanya aku lebih milih waktu malam untuk beres-beres, termasuk juga nyuci. Karena kalau nyuci siang hari ketika anak-anak bangun, itu kayaknya bikin tambah capek, nggak fokus gitu. Ujung-ujungnya ya pasti akan ketunda juga. Makanya aku pilih semuanya malam-malam ketika anak-anak benar-benar istirahat. Besoknya bakal berantakan lagi, ya udah itu urusan besok lagi gitu ya. Gak apa-apa, yang penting anak-anak senang, anak-anak bahagia, anak-anak sehat. Menurut aku gak apa-apa mams, kalian juga kadang perlu yang namanya cuek. Makanya jangan pernah judge, kenapa ini kotor, kenapa itu kotor. Hello, kalau misalkan kita tinggal sendiri dan itu kotor ya mungkin bisa dipertanyakan. Tapi ini kita tinggal dengan bocil yang udah bisa buka loker, nurunin baju dari lemari dan lain sebagainya. Oh my god, ngerti sendirilah ya. Jadi mohon dimaklumin ya. Capek ya ternyata jadi seorang ibu itu, tapi menyenangkan. Dan ini cuma terjadi 1 kali loh guys. Ketika anak-anak kita udah dewasa, udah pada gede, ya mungkin ini akan kita rindukan nantinya. Ini semua barang-barang aku taruh di atas. Kenapa? Karena kalian tahu sendiri Anaira suka naik-naik ke situ. Jadi khawatir barang pecah belah atau lain sebagainya berantakan. Aduh, bikin pusing ya. Tetap jaga kewarasan kalian sebagai ibu, tetap bahagia, dan tetap lakukan yang bisa kalian lakukan. Kalau kalian capek istirahat, kalau kalian butuh bantuan, bilang, ngomong, jangan dipendem sendiri. Ini aku nyuci malam-malam. Nyuci malam-malam tuh sambil dengerin musik, menurut aku tuh udah me time-nya seorang ibu rumah tangga, tau gak sih? Beneran badan tuh capek, tapi lebih capek lagi kalau misalkan ada pikiran yang bikin kita overthinking atas sesuatu hal gitu. Ya moms ya. Makanya aku tuh jarang banget ngumpul sama teman-teman, apalagi kadang aku tuh suka apa ya, bukan minder sih, lebih tepatnya kayak aduh gue itu cuman ibu rumah tangga. Itu tuh pikiran itu muncul karena omongan-omongan orang gitu yang ngerasa ibu rumah tangga itu cuman di rumah aja ngurus anak dan lain sebagainya. Hello, bahkan itu lebih capek. Aku udah ngerasain jadi working mom, aku udah ngerasain jadi ibu rumah tangga, dan menurut aku tuh memang ada plus minusnya. Makanya kita harus saling menghargai gitu. Apapun keputusan teman kita, mau dia mau jadi ibu rumah tangga, mau dia berkarir dan lain sebagainya, ya itu urusan dia. Yang penting dia tetap peduli sama anaknya, dia tetap bahagia, dia nggak ngebuang anaknya, dia bertanggung jawab atas anaknya gitu loh. Karena setiap orang tuh punya kapasitasnya masing-masing. Menurut aku udah dikasih jalan seperti ini sama Allah, ya udah jalanin dulu sebisa aku, maksimal mungkin. Lambat itu ngelihat teman-teman yang udah berkarir dan punya jabatan ini itu belum tentu juga buruk gitu. Allah tahulah yang terbaik buat kita. Makanya sabar, karena ada pahala di balik kesabaran itu ya. Buat kalian ibu rumah tangga yang mungkin pernah ngerasain minder seperti aku ini karena omongan-omongan orang yang mikirnya ibu rumah tangga itu
beban suami, ibu rumah tangga itu hanya numpang hidup sama suami, ibu rumah tangga itu hanya rebahan di rumah, ibu rumah tangga itu hanya gitu-gitu aja tanpa ngasilin uang. Padahal ya capek juga loh jadi ibu rumah tangga. Jujur ini aku ngerasain ya capek gitu, bukan cuma di pikiran, di fisik, tapi juga kadang omongan orang tuh bikin mental kita ya Allah, astagfirullahaladzim. Kalian ngerasain gitu juga gak sih? Pernah ada di posisi itu gak? Jangan pernah minder ya. Kalian itu berharga di mata orang yang sayang sama kalian, yang menghargai kalian. Walaupun kita hanya dipandang sebelah mata, jarang keluar rumah, dan tidak berpenghasilan, karena orang tuh masih mikirnya kerja itu ya udah keluar rumah ngasilin uang gitu. Tapi jadi ibu rumah tangga tuh wah banyak banget pahalanya. Jangan sangka ya. Mungkin kalau kita digaji nih, ya mungkin gaji suami kita nggak cukup gitu ya. Kita sebagai chef, guru juga ngajarin anak-anak, terus kita juga nyiapin baju-baju buat mereka, nyuapin setiap hari, ngajakin main. Wah itu kalau dihitung-hitung adalah kalkulator kita tuh berbeda sama kalkulatornya Allah. Jadi jalanin yang bisa kita jalanin saat ini. Aku nggak pernah bilang kalau ibu rumah tangga tuh lebih baik daripada working mom. Enggak, karena aku pernah di posisi jadi working mom, capek juga, ada juga rasa ingin membersamai anak-anak tuh ada, tapi di satu sisi ya memang kita ada tuntutan itu gitu. Ya udah pokoknya lakuin yang terbaik yang bisa kalian lakukan. Posisiku di sini tuh jauh dari keluarga, aku harus kompak dan bagi tugas sama suami. Alhamdulillah suami aku juga nggak keberatan dengan ini. Ya udah kita jalanin. Jangan lupa untuk lakukan me time. Ya, me time itu maksudnya ya lakuin yang bisa bikin kalian happy. Nonton Netflix kah, atau nonton drakor, atau scroll Instagram dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan aku sendiri, aku biasanya makan malam-malam. Walaupun malam-malam tuh katanya nggak boleh makan ya, tapi kadang jadi IRT yang makannya tuh suka gerasak-gerusuk, buru-buru dan nggak tenang, nggak nyaman, mau ngunyah aja kadang anak-anak manggil mama mau toilet atau lain sebagainya. Ya aku biasanya malam-malam aku siapin es teh buat aku sendiri, terus malam-malam ya aku siapin makan buat diri aku sendiri sambil scroll Instagram. Walaupun memang ngorbanin jam istirahat aku, tapi itu bikin aku happy, dan besok paginya tuh mood balik lagi. Kalau ibu udah bahagia, anak tuh insya Allah juga bakal bahagia, rumah tangga itu bakal tenang. Makanya ada kan kalimat, aku pernah baca di mana gitu ya, pokoknya kalau mau ngerusak sebuah rumah tangga itu rusak dulu syukur ibunya, bikin ibunya tuh capek, lelah dulu, baik secara fisik maupun secara mental gitu ya. Makanya jangan lupa me time ya. Lakukan apa yang bisa kalian lakukan untuk diri kalian, bahagiakan diri kalian juga. Jangan lupa, walaupun memang banyak tugas-tugas atau pikiran yang bikin kalian tuh stressful gitu. Aku tuh biasanya minum es teh nih kayak gini malam-malam, karena aku suka banget es teh. Jadi ya makan, ngunyah dengan tenang sambil scroll handphone, itu udah bikin happy. Walaupun ya sendirian gitu. Malam menurut aku kalau kita jalan-jalan ke mall, terus anak tuh susah ditangani, rewel, rungsing, terus pokoknya nggak anteng gitu ya, itu malah bikin kita tambah capek, tau nggak? Walaupun posisi kita lagi ada di mall, di keramaian, ada hiburan di sana sini, tapi kalau misalkan kitanya kesana nggak tenang, ya itu tetap aja bikin capek. Cuman pindah momong istilahnya, pindah ngasuh anak aja ke mall gitu. Badan emang ada di mall, tapi pikiran tuh udah kemana-mana lah. Mending aku seperti ini biasanya, makan sendirian malam-malam, terus minum es teh sambil nonton. Biasanya aku tuh suka nonton Nadia Oomara ya, itu bikin happy banget. Thanks banget buat wawa aku satu itu, udah bikin aku happy, udah bikin ya nyenengin diri aku sendiri lah, walaupun gak harus nonton ke bioskop gitu ya kan. Dan ini udah tengah malam sebenarnya tuh, udah jam 12:30 malam, 1:30 pagi. Aku masih harus selesaikan tugas aku yang terakhir, yaitu cuci piring, cuci perabotan rumah tangga, yang biar besoknya pagi-pagi aku biasanya siapin bekal, siapin sarapan buat keluarga itu
udah dalam kondisi bersih semua, jadi tinggal pakai lagi aja gitu. Ada nggak sih yang sama seperti aku? Kalau misalkan bersih-bersih atau beres-beres rumah itu kadang sampai tengah malam kayak gini, ada nggak sih? Aku tadi mulai mungkin 9:30 ya, ketika anak-anak udah selesai tidur semuanya, suami udah pada tidur, karena suami kan harus kerja juga besok paginya. Kalau aku bisa istirahat sebentar di sela-sela mungkin nenenin Aneira dan lain sebagainya gitu kalau paginya. Dan subuh jangan lupa ya teman-teman ya, subuh tetap harus bangun. Capek jadi ibu, menurut aku capek. Ibu-ibu tuh luar biasa, semua ibu-ibu tuh luar biasa. Capek di badan iya, capek di fisik iya, makanya jangan lupa support suami, diminta terus doa suami agar kita dikuatkan fisiknya, dan pastinya selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sebenarnya itu sih kegiatan aku kalau malam, dan ini udah selesai semuanya. Aku udah ganti baju dan ya udah mau tidur gitu biar nggak telat nanti subuhannya. Makasih ya buat semuanya yang udah nemenin aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.